Seperti nggak enak menyebutin harganya, Bu ya. Iya, 5 sampai 10 juta itu. 5 sampai 10 juta Selembar kain. selembar kain. Pernah ikut di kegiatan pameran di JCC Jakarta. Oke. Nah, JCC Jakarta memang banyak juga yang suka. Banyak yang suka, Bu ya. Iya. Ada juga Ibu Mendagri yang beli. Ibu Wakil Presiden juga beli. Wakil Presiden Ma'ruf Amin ya, Bu ya. Iya, iya. Wow, keren ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar Tenguyun membeli ikan. Janganlah lupa memakai kebaya. Jumpa kembali bersama kami di RRI Tarakan dalam program Obrolan Budaya. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, apa kabar? Tentunya semoga dalam keadaan baik-baik saja. Dan tentunya pendengar, dalam obrolan budaya kali ini kami mengangkat satu topik menarik, yaitu perpaduan dua tradisi dalam tenun ikat di hutan. Nah, pendengar dan pemirsa RRI Net, jadi kerajinan tenun ikat ini sudah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu. Konon banyak ragam hias kain tenun dipengaruhi oleh kebudayaan bangsa lain, yaitu ada India, kemudian Cina dan Persia yang pada saat itu datang ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Nah, di Indonesia sendiri kepandaian bertenun sudah dikenal sejak abad sebelum Masehi. Pengetahuan bertenun cepat diterima dan berkembang di masyarakat Indonesia. Jadi perkembangan itu mengarah pada peningkatan mutu bahan ya, kemudian keindahan tata warna. Perkembangan ini juga mengarah pada motif-motif hiasan ya. Kemudian penyebaran keterampilan bertenun di Indonesia ini telah bahkan merata ya ke seluruh daerah termasuk juga di bumi Paguntaka. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang tentunya bersama salah seorang pengrajin tenun ikat yang ada di Kota Tarakan. Ini menarik ya. Kalau kita tahu biasanya ini kain tenun berasal dari mungkin daerah Nusa Tenggara Timur, tapi kali ini kita akan berbincang bersama salah seorang yang merupakan dari NTT kemudian bertenun yang ada di Kota Tarakan. Nah, dan tentunya pengrajin tenun ikat ini bukan asli Kalimantan ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, tapi hasil tenunnya merupakan perpaduan dua tradisi. Penasaran seperti apa? Langsung saja kita sapa, ini dia bersama saya ada Ibu Mersia Dua Muong yang juga owner dari Deutan. Iya, bagaimana kabarnya Ibu Mersia? Baik. Iya, Ibu Mersia, ini mungkin bisa diceritakan ya. Tadi saya sempat menyinggung beberapa hal di awal. Awal mulanya Ibu mengenal tenun ini seperti apa, Ibu? Sejak kecilkah yang memang diajarkan oleh para pendahulu, nenek moyang atau mungkin nenek dan sebagainya, seperti apa, Bu? Tenun ikat ini kami diajarkan mulai dari kecil. Dari SD sudah kami belajar mengenai tenun ikat ini. Karena tenun ikat ini merupakan suatu tradisi di tempat kami. Mau pergi ke gereja harus pakai tenun. Kalau ada orang meninggal juga kita harus pakai tenun. Atau membawanya itu. Terus kalau ada pesta juga itu kayak perkawinan kita harus memakai tenun. Bahkan sehari-hari biar mau ke ladang pun pakai tenun. Iya, seperti itu. Jadi setiap perempuan yang ada di sana harus tahu tenun. Tapi kalau untuk laki-laki juga boleh, Bu ya, harus tahu. Nggak harus? Enggak juga harus tahu lah kalau laki-laki. Tapi kalau yang perempuan yang diwajibkan, Ibu ya? Iya, perempuan itu yang diwajibkan harus tahu tenun itu, tentang tenun itu, membuat tenun. Di daerah Ibu ini berasal dari Nusa Tenggara Timur, khususnya daerah Maumere, Bu ya? Iya, dari Maumere. Iya. Nah, Ibu sendiri waktu itu
seperti pertama kali membuat tenun itu kain tenun yang seperti apa, mungkin masih ingat nggak waktu awal-awal? Waktu awal-awal bikin tuh kami disuruh belajar yang kecil-kecil seperti membuat sal itu kan agak kecil, jadi itu yang kami belajar pertamanya itu. Karya pertama Ibu apakah masih ada sampai sekarang disimpan? Oh, enggak ada. Nggak ada sudah, Bu, ya. Iya. Nah, menurut Ibu sulit nggak sih belajar tenun atau menenun ini, Bu, tenun ikat ini? Memang agak sulit sih karena rumit. Membuat tenun itu sangat rumit juga karena dari benang itu bisa sampai ke kain itu sangat rumit kita membuatnya itu. Iya. Tapi dengan kesabaran, keuletan kita bisa kita buat itu tenun. Jadi butuh waktu yang cukup lama, Bu, ya, Iya, dari proses pembuatannya. Nah, kalau proses pembuatannya sendiri bisa makan waktu berapa lama, Bu? Apakah bisa berhari atau bahkan berminggu-minggu, Bu? Itu tergantung motif yang kita mau buat tuh besar apa kecil. Kalau motifnya besar tuh memang butuh waktu yang agak lama juga. Kalau yang kecil-kecil tuh mungkin bisa 1 minggu ke 2 minggu bisa selesai. 1 minggu bisa 2 minggu selesai. Iya. Kalau yang seperti di tengah-tengah kita ini, Bu, ini bisa makan waktu berapa lama ini, Bu? Oh, kalau itu 2 sampai 3 minggu. 2 sampai 3 minggu, Bu, ya. Iya. Itu kalau kita kerjakan seharian itu, Bu, ya. Iya, seharian. Oh, iya. Nah, Ibu sendiri waktu belajar menenun siapa yang ngajarin pada saat itu, Bu? Pada saat itu ya orang tua mama yang Orang tua, mengajarin ya. ya. Nah, kalau di tradisi ini kan jadi tradisi, Bu, ya, di kalangan masyarakat Flores Timur khususnya di Maumere, Bu, ya. Belajar menenun ini apakah memang menjadi suatu kewajiban khususnya untuk kaum perempuan atau seperti apa, Bu? Atau tidak diharuskan juga atau gimana? Ya, pada saat itu memang rata-rata semua perempuan diharuskan tahu menenun. Kalau untuk bahan-bahan, Bu, mungkin bisa diceritakan bahan-bahan dari kain tenun ini ada apa saja, Bu, yang dibutuhkan? Bahan-bahan yang dibutuhkan itu yang pertama mungkin benang. Benang? Iya. Benangnya ini kita bisa dapat dari mana biasanya, Bu? Benangnya ini kalau zaman dulu kan Iya. orang tua itu dia bikinnya dari kapas. Kapas. Oke. Kapas. Terus pewarnaan juga kalau zaman dulu itu mereka bikin dari, kalau yang biru itu dari daun nila, itu ditanam sendiri. Terus dari akar pohon bakau itu bisa juga. Bisa juga, Bu, ya. Dari kapas, dari nila tadi, kemudian dari akar bakau, Bu, ya. Iya, nah, itu bisa. Ibu ini kan sekarang posisinya lagi di Kota Tarakan. Nah, untuk proses membuat kain tenun hari ini, Ibu dapat bahan-bahan baku dari mana, Bu? Apakah dikirim dari Flores ke sini atau mudah didapatkan di Kota Tarakan sendiri, Bu? Kalau untuk di Tarakan bahan bakunya kita pesan dari Surabaya. Oh, dari Surabaya. Iya. Oke. Tapi susah nggak, Bu, dapat bahan baku? Awal-awalnya seperti apa, Bu? Kalau awal-awalnya memang agak susah. Kita tidak kenal orang di Surabaya itu. Jadi waktu itu saya buat pertama itu kami beli benang jahit. Benang jahit kami buat, ternyata bisa juga. Bisa juga. Tapi kalau misalnya dari benang jahit yang biasanya itu, Bu, dengan bahan-bahan yang memang sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat NTT, ada perbedaan, Bu, ya? Memang ada perbedaan. Lebih bagus yang dari NTT langsung, Bu, ya? Iya, benang itu. Tapi dari NTT juga dia pesan di Surabaya. Oh, dia dari pesan juga dari Surabaya, sama aja ya? Iya, tapi waktu itu memang kami pesannya dari sana, dari NTT. Oh, dari NTT, Bu, ya? Iya. Nah, mungkin Ibu bisa ceritakan kalau untuk langkah-langkah dalam menenun ini tahapannya dari awal sampai bisa jadi kain itu seperti apa aja, Bu? Dari awal tuh kita siapkan untuk penggulungan benang. Setelah digulung, benang itu kita bentangkan dalam satu pemidang atau gawangan itu. Itu kita kasih motif, kita ikat. Setelah diikat, kita lepas, kasih pewarnaan. Buka lagi pewarnaan. Pisahkan lagi itu yang diikat tadi itu.
Terus itu kita susun baru ditenun. Dan itu yang memakan waktu bisa lama ya, kurang lebih bisa 1 sampai 2 minggu tadi itu Bu ya. Kalau untuk berarti termasuk pewarnaan pun juga kalau sekarang pesan dari Surabaya juga Bu ya? Masih dari Surabaya. Masih termasuk pewarnaan, benang dan lain sebagainya. Iya. Tadi kita sempat membahas tentang motif ya Bu ya, tapi kita tahan dulu karena kita harus jeda dulu sejenak ya pemirsa dan pendengar RRI Net. Tentunya masih bersama kami dalam obrolan budaya tentang perpaduan 2 tradisi dalam tenun ikat di hutan. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menempuh ombak, aduhai sayang, menempuh ombak, duhai sayang di tengah lautan. Kami percaya
bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan, serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Baik pemirsa dan pendengar RRI Net, tentunya masih dalam acara obrolan budaya yang mana acara ini bisa kamu saksikan di YouTube RRI Net, YouTube RRI Tarakan Official, UCTV channel 130, NIN Media Channel, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital. Dan pemirsa, hari ini kita masih membahas tentunya bincang-bincang tentang perpaduan dua budaya yang menjadikan suatu mahakarya, yaitu sebuah tenun ikat di tangan seorang pengrajin yang merupakan owner dari Diutan, yaitu Ibu Mersia Domuong. Ya, tadi kita sempat membahas Bu ya soal kain atau mungkin benang Bu ya. Mungkin Ibu bisa ceritakan, kan ada perbedaan dari tiap-tiap benang Bu ya. Ada benang apa saja yang digunakan Bu? Oke. Yang kami gunakan itu benang katun, benang rayon, dan benang bordir. Jadi 3 jenis benang ini yang digunakan Bu ya. Dari ketiga ini mana yang biasanya paling sering digunakan oleh masyarakat dari NTT untuk membuat khas tradisional ini Bu? Itu benang rayon. Benang rayon Bu ya. Kenapa memilih benang rayon Bu? Karena benang rayon itu dia agak halus. Kalau benang yang lain mungkin kalau ketika dia sudah jadikan agak kasar ya. Agak kasar iya, benang kayak benang katun, tergantung juga nomor benangnya itu yang dipakai. Iya. Oh jadi kalau benang rayon ini bisa nyaman lah dipakai di badan Bu ya. Iya. Baik, tadi kita juga sempat tentunya membahas motif Bu ya. Iya. Nah, dari segi motif-motif Ibu, ini biasanya kalau dari khas tradisional masyarakat Nusa Tenggara Timur sendiri mengangkat motif apa saja yang dituangkan di dalam kain tenun? Kalau motif dari Nusa Tenggara Timur khususnya Maumere itu banyak motifnya, seperti bunga mawar,
burung merak, Mm-mm. dan motif Bunga mawar, kemudian ada burung merak. Mm-mm. Iya, Motif-motif khas daerah sana lah Bu ya. iya, Iya. daerah sana. Kalau Ibu sendiri bisa membuat kain tenun, ada berapa macam motif yang bisa Ibu pakai, Ibu gunakan? Kalau di Tarakan sini ya ada beberapa motif yang saya gunakan seperti pakis, tanduk galung, batuk semandak, Batuk semandak, iya. iya, Baik. piai banyaklah di sini. Banyak ya. lah yang Ya. Ibu bisa gunakan. Tapi ini perbandingannya Bu ya, kalau misalnya antara motif khas dari daerah Kalimantan dengan motif khas dari Nusa Tenggara Timur sendiri, Ibu lebih dominan banyak bisa menggunakan motif dari daerah mana nih Bu? Ya, karena kita tinggal di daerah Kalimantan, Tarakan, maka kita lebih banyak menggunakan motif lokal sini. Motif lokal sini. Ya. Akhirnya justru malah Ibu Mercia sendiri, pemirsa ini lebih terbiasa menggunakan motif-motif khas Kalimantan. Tapi saya penasaran juga ini ya Bu ya. Awal mulanya mungkin bisa Ibu sedikit ceritakan kok bisa sampai ke Tarakan ini Bu, dan akhirnya memilih menenun. Mungkin ada kisah seperti apa Bu di balik ini? Awal mulanya itu ingin merantau ke Tarakan. Terus Tahun berapa Bu ke Tarakan? tahun 98. Wow, tahun 1998 ya. Iya, Sudah iya. sekitar 24 tahun Bu ya di sini. Iya, ya? sudah ada. Wah, luar biasa. Oke, terus Bu? Terus sampai di Tarakan saya bekerja di sebuah perusahaan. Oh, awal mulanya Ibu justru nggak menenun ya? Enggak, Begitu enggak. ditarakan cuma kerja di perusahaan? Iya, kerja di oke. perusahaan sampai 6 tahun. Karena perusahaannya tutup, jadi mulai mencoba bikin ini tenun ikat. Oh, gitu. Iya. Berarti awal mulanya mungkin untuk mengisi waktu lah Bu Iya, ya? mengisi waktu, Iseng-iseng. ya. Terus akhirnya Bu, dijual pada saat itu langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari apa gimana? Bukan waktu itu karena alat-alatnya terbatas di sini kurang ada, jadi kita hanya mengikat terus kirim ke kampung, ditenun di kampung. Oh, Pewarnaannya nenunnya di sana. Di sana, Ibu hanya mengikat di sini. Iya, Oke. terus seiring berjalannya waktu dari pemerintahan daerah setempat, mereka berkunjung dan memberikan arahan kalau bisa menggunakan motif daerah lokal sini. Jadi mulai dari situ kita mulai bikin itu. Kalau alat pemerintah support Bu ya waktu Iya, itu? alat pemerintah support. Waktu itu dari Dekranas ada juga. Oh, dari Dekranasda juga support pada saat itu Bu ya? Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan Bu, apa nama alat kain tenun ini Bu? Alat tenunnya itu namanya gedokan. Kedokan ya? Iya. Oke. Nah, Ibu yang tadinya awal mulanya tidak menenun, merantau ke Kota Tarakan, bekerja di sebuah perusahaan, kemudian perusahaannya tutup, kemudian membuat kain tenun, dan pada saat itu dikirim ke daerah. Dan setelah punya alat, apakah diproduksi massal banyak, kemudian dipasarkan, dijual atau seperti apa Bu? Setelah itu kami sudah mendapat bahan bakunya bisa dipesan sendiri. Akhirnya kami buat banyak. Iya. Produksi sendiri sudah. Produksi sendiri akhirnya Bu ya, tidak perlu kirim ke kampung lagi ya. Tidak perlu Iya. lagi. Ya. Ibu kalau boleh tahu ada berapa banyak ini yang membantu Ibu bekerja membuat kain tenun sekarang? 2 orang, 3 orang sama saya. Ya. 2-3 orang saja Bu ya? Iya. Bisa kalau dalam sebulan nih Bu, bisa menghasilkan berapa banyak kain? Kalau untuk kain yang lebar, panjang seperti ini bisa menghasilkan 5 sampai 6 lembar. 5 sampai 6 lembar. Iya. Ini kalau boleh tahu Ibu pasarkan dijual kemana Bu? Dipasarkannya kalau di Tarakan sini kami titip di UMKM Center. Oh, UMKM Center. Oke. Bisa juga ada yang langsung datang ke rumah. Oh, tapi ada juga yang datang ke Iya. rumah-rumah, ke rumah Ibu ya? Iya. Kalau melalui media sosial, apakah Ibu juga posting-posting gitu, mungkin buat story, buat Iya, kadang-kadang kadang-kadang juga, posting juga ya. Jadi ada aja yang pesan lewat media Iya, sosial juga Bu ya. Ada juga ya. Oke, dan ini untuk membuat sekitar 6 kan hanya butuh 2 sampai 3 orang yang membantu Iya, Ibu ya. iya. Oke. Nah, itu kisah tadi kenapa Ibu Mercia bisa sampai ke Kota Tarakan ya. Dan hingga akhirnya memadukan 2 motif Bu ya, Iya. antara daerah
Flores sendiri, kemudian dengan Kalimantan, Bu ya, khususnya di Kota Tarakan. Nah, untuk di sebelah kita ini kan sudah ada 3 kain, Bu ya. Iya. Nah, ini menggunakan motif dari Kalimantan, Bu ya, Kota Tarakan, Bu ya. Iya, Mungkin bisa diceritakan nih, Bu, ini ada motif apa saja ini, Bu? Kalau yang warna biru ini seperti apa, Bu? Kalau yang warna biru itu motif pakis. Pakis, Iya, atau dalam bahasa Tidung disebut kujau. Kujau, oke. Kalau yang coklat, Ibu? Itu yang kujau atau pakis itu sejenis tumbuhan yang ada di Kota Tarakan itu kami tuangkan dalam bentuk tenun itu. Dalam bentuk tenun, iya. Kalau yang kuning itu motif batuk semandak. Batuk semandak, ya. Di antara ketiga ini, Bu, mana yang mungkin agak sulit dibuat tingkat kesulitannya? Mungkin yang itu kali. Batuk semandak, Bu ya? Iya, batuk semandak. Kenapa, Bu? Yang batuk semandak lebih rumit sepertinya? Iya, seperti dia harus memang betul-betul lengkungnya itu juga harus pas memang. Oke. Memang itu agak sulit. Proses pewarnaannya seperti apa, Bu, dari kain-kain ini? Kalau bisa ini diceritakan, pewarnaan Bu? alam, proses pewarna alam, ya. Yang dari daun. Iya, daun. Daun apa itu, Bu, tadi? Kalau yang biru ini dari daun nila atau daun tarum, iya. Itu bisa didapat aja di Tarakan? Itu tidak ada di Tarakan. Justru tidak ada di Tarakan, iya, Bu? tidak ada di Tarakan. Ibu dapat dari mana jadinya untuk daun-daun itu ini? kami pesan dari Balai Besar Jogja. Oh, pesan. Itu kan berarti harus dikirim ya, Bu ya? Iya, dikirim. Apakah daunnya itu masih bisa awet selama proses perjalanan atau itu gimana? sudah dipasta. Sudah dipasta. Oh, jadi aman aja, Bu ya, Aman walaupun aja. berhari-hari Iya. nggak masalah, Bu ya. Kalau daunnya itu kita bikin sendiri. Pernah coba sih ditarakan, cuma dia nggak bisa tumbuh di sini. Oh, mungkin karena struktur tanah dan Iya. kondisi cuaca juga, Bu ya. Candang
rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. Di samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, masih tentunya dalam acara obrolan budaya yang mengangkat topik yaitu perpaduan dua tradisi dalam tenun ikat di hutan. Dan tentunya kita masih bersama Ibu Mersia Do Umong ya Bu ya. Ini kita kembali Bu ya, kalau di sebelah sana kan ada motif pakis tadi. Nah kemudian ini ada batuk semandak. Saya masih penasaran juga nih Bu, karena tadi mungkin belum dijelaskan soal batuk semandak. Mungkin Ibu bisa jelaskan terkait motif batuk semandak ini seperti apa Bu? Batuk semandak itu semacam anyaman yang dianyam pada dinding, yang dibuat di dinding atau tikar. Iya. Nah, untuk daerah Tidung. Masyarakat Tidung sini Bu ya. Iya. Jadi kita melihat tuh kita tuangkan dalam bentuk tenun. Jadi jadinya seperti ini. Iya. Baik. Ibu tadi kalau di bahasa Indonesianya sendiri untuk nama alat membuat kain tenun ini kan kedokan Bu ya. Gedokan ya. Gedokan Bu ya. Nah kalau di daerah asal Ibu di Maumere sebutannya nama alatnya ini apa Bu? Ailorun. Lorun. Iya, itu bahasa asli sana Bu ya. Iya. Kalau kain tenun memang kain tenun aja penyebutannya atau ada bahasa khusus juga Bu? Utan ya. Oh ya, itu dia mungkin yang menjadi nama dari usahanya Ibu ini ya, di Utan. Apa ini Bu? Mungkin bisa jelaskan tentang di Utan ini seperti apa? Di Utan tuh artinya
Pembuat tenun, orang yang buat tenun. Iya. Orang yang buat tenun. Bu, Iya. ya. Makanya ibu memilih nama itu. Iya, Dena Utan. Dena Utan ya. Iya. Bukan hutan bukan ya, Bukan. Oke. Nah, ibu kenapa ibu tertarik membuat motif memadukan antara khas Maumere atau NTT kemudian dipadu-padankan dengan motifnya Kalimantan, Bu? Kenapa ibu tertarik memadu-padankan ini? Ya, karena yang pertama mungkin saya suka motifnya Kalimantan Utara ini. Oh, ibu karena suka motifnya Kalimantan Utara, Bu Iya, ya? kelihatannya unik. Unik. Iya. Maka kita tuangkan dalam bentuk tenun. Kita bikin ikat tenun, ikat dulu motifnya itu, baru ditenun. Nah, ibu kalau berarti kan ibu sudah pernah membuat motif asal NTT dan juga sudah membuat motif Kalimantan. Lebih rumit atau mungkin sukar yang mana, Bu? Antara motif Kalimantan dengan motif dari NTT? Kayaknya lebih susah juga motif Kalimantan. Lebih susah juga, Bu, Iya. ya Kalimantan ya? Karena macam motif pakis atau motif Dayak punya itu kan banyak lengkungnya itu, ukiran-ukiran Dayak tuh harus memang betul-betul. Kalau khas NTT tidak terlalu banyak lengkungan-lengkungan gitu, Tidak Bu? ada itu. Oh, itu yang menjadi tingkat kesulitan tersendiri lah, Bu, Iya, ya, iya. untuk membuat motif. Kalau di Kalimantan Ibu sudah bisa buat batuk semandak, bisa buat pakis. Kalau motif Dayak juga bisa, Bu? Bisa, Bu, ya. Ukiran Dayak tuh. Ukiran Dayak, iya. Kemudian selain itu ada motif-motif dari Kalimantan, apalagi yang Ibu bisa buat biasanya? Tanduk galung. Tanduk galung, ya. Oke. Itu semacam tusuk konde orang Tidung. Orang Tidung. Dia ada naganya. Oh, ada naganya. Oke. Terus ada motif apa lagi yang bisa Ibu buat kalau untuk Tarakan atau Kalimantan? Burung enggang. Burung enggang bisa, Bu, ya? Ya, bisa, tapi memang burung enggang tuh agak sulit. Iya, benar-benar. Iya. Terus apa lagi, Bu? Mungkin itu motif piai atau Piai. gunung tuh. Burung, ya? Gunung. Gunung. Oke. Terus apa lagi, Bu? Mungkin itu saja. Itu saja, berarti kurang lebih ada sekitar 5 motif, Bu, ya? Iya. Pakis, kemudian batuk semandak, ukiran Dayak, kemudian tadi burung enggang, Tanduk galung. sama tanduk galung, Bu, ya? Mungkin Nah, dari 5 motif ini yang 6. paling 6 yang sama gunung tadi. Oh ya. Dari ke-6 motif ini yang mana yang paling sulit menurut Ibu? Nah, itu burung enggang. Burung enggang, ya, di antara semua ini. Iya. Karena mungkin banyak ukirannya, Bu, ya. Iya. Oke. Tapi lebih seringnya Ibu membuat motif apa kalau dari 6 ini? Yang sering banyak dipesan? Kami sering banyak bikin tuh motif pakis, batuk semandak, sama piai itu. Sama piai. Itu. Nah, dari kain-kain tenun Ibu ini yang dipasarkan termasuk di UMKM Center, kebanyakan mungkin pembeli Ibu biasanya dari mana, dari masyarakat dari mana, atau mungkin dibuat untuk apa, oleh-oleh kah atau apa gitu? Ya, kadang dibuat oleh-oleh. Terus pembeli yang dari luar kota, macam ada kunjungan di Tarakan, tamu-tamu dari luar diarahkan ke situ. Jadi dibeli terus, Bu, ya? Ya, adalah 1-2 dibeli. Ada 1-2. Nah, saya penasaran ini, Bu. Kalau dari motif yang paling banyak diminati apa nih, Bu? Paling laris di pasaran? Itu motif pakis sama batuk semandak itu yang paling, ya. Oh, berarti yang ada di tengah-tengah kita hari ini, Iya, ya, iya, yang paling ujung sama yang ini yang kuning, ya. Pakis itu banyak motif-motifnya dibikin, bukan hanya ini aja, tapi mungkin banyak di variasinya. variasi modifikasi lagi, jadi banyak. Oke, dari segi harga Ibu, mungkin bisa di-spill harganya, Bu. Harganya itu mungkin dari 200 salto sampai 2 juta. Sampai 2 juta, paling mahal 2 juta, Bu? Iya. Bisa di atas itu? Belum ada. Belum ada, ya. Tapi itu bisa dinego nggak, Bu?
Bisa. Bisa ya. Iya, baik. Kalau 200.000 itu berarti yang kecil-kecil Bu ya? Iya, yang sal Yang kecil-kecil. Syal biasanya. Kalau yang di tengah-tengah kita ini yang besar-besar seperti ini harga berapa Bu? Ini harganya 2 juta. 2 juta Bu Ya, ya karena untuk satu lembarnya. Pewarnaannya pewarna alam. Pewarna alam. Ada juga pewarnaan sintetis Bu ya? Iya, ada juga Ada juga. sintetis. Itu lebih murah. Iya. di Kalau bawahnya. yang pewarna buatan seperti itu berkisar berapa? Itu sekitar 1.300.000 400. 1.300.000-400.000 Bu ya. Kalau dari ketahanan antara pewarna alami dengan pewarna buatan lebih tahan mana biasanya Bu? Biasanya lebih tahan tuh yang alam iya. Sesuai harga lah Bu Iya. ya. Iya, karena juga prosesnya sulit Bu ya. Sulit, iya. Iya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Asal usulnya yakin pentawang ulunna susah buya nedua
Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, masih tentunya dalam acara obrolan budaya yang mengangkat topik yaitu perpaduan dua tradisi dalam tenun ikat di hutan. Dan tentunya kita masih bersama Ibu Mersia Do Umong ya. Iya, baik Ibu, terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Mersia sendiri, apakah pernah nih Bu dari hasil-hasil karya Ibu ini dibuat ke acara-acara pameran UMKM atau seperti apa? Pernah ikut di kegiatan apa saja Bu pengalamannya? Pernah ikut di kegiatan pameran di JCC Jakarta. Oke. Dibawa ke Lombok. Dibawa ke Lombok juga pernah Iya. Bu ya. Nah, mungkin bisa diceritain pengalamannya pada saat itu seperti apa, gimana? Saya ini juga kan binaan BI, jadi kalau ada pameran apa kami diajak. Oke. Waktu itu dibawa ke Lombok dan dapat juara 2 fashion show. Oh, keren ya. Jadi tidak hanya sekedar pameran tapi dilombakan juga sekaligus Bu ya. Fashion show, iya. Oke. Nah, untuk pameran-pameran sendiri apakah itu kan skop nasional ya, luar biasa bahkan juara 2 nih pemirsa. Kalau untuk di tingkat internasional pernah juga Bu? Ya, Untuk pernah. karya Ibu. Teman bawa ke Cina. Teman yang bawakan ke Cina Iya, ya, pameran di pameran Cina. ASEAN di Cina. Oke, ASEAN di Cina. Respon dari mungkin yang mengunjungi stand-stand seperti di tempat karya-karya Ibu ini waktu itu seperti apa? Kalau untuk yang di Lombok sendiri misalnya atau di GCC? Untuk di JCC Jakarta memang banyak juga yang suka. Banyak yang suka Bu Iya. ya. Ada juga Ibu Mendagri yang beli. Wow, bahkan istri dari Ibu Mendagri pernah Iya, beli Bu ya? iya, istri. Siapa Bu? Ibu Tito Karnavian. Oh, Ibu Tito Karnavian ya. Wow, keren. Berarti ini luar biasa ya, karyanya Ibu Mercy ini sudah nasional bahkan mendunia ya Bu ya. Iya. Selain Ibu dari Tito Karnavian yang merupakan Menteri Dalam Negeri pada saat itu, ada siapa lagi Bu yang pernah membeli? Ibu Wakil Presiden juga beli. Wakil Presiden Ma'ruf Amin ya Bu ya. Iya. Wow, keren ya. Luar biasa ini pemirsa, dan ternyata karyanya Ibu Mercy ini tidak hanya menjadi daya tarik bagi masyarakat lokal, tapi juga bahkan sekelas Ibu Menteri, bahkan istri Wakil Presiden juga pernah membeli, dan bahkan juga pernah dipamerkan di internasional di Cina Bu ya. Iya. Oke, perasaan Ibu seperti apa ketika bisa sampai di tahap hari ini bisa menang lomba, kemudian bisa ikut pameran internasional, bahkan bisa dibeli oleh istri dari Wakil Presiden dan juga istri Menteri, seperti apa Bu? Perasaannya ya senang. Senang. Dan harus terus berkarya lagi. Harus terus berkarya lagi Bu ya. Nah Ibu, kalau untuk bahan-bahan ini sendiri apakah memang hanya sebatas mungkin itu tadi kain wol, kain benang kapas dan sebagainya, apakah ada bahan-bahan yang mungkin khusus juga
untuk menaikkan nilai jual dari ikan ini ada nggak, Bu? Ada. Ada, Bu. Bahan apa biasanya, Bu? Itu benang sutra. Benang sutra juga bisa ternyata, Bu, ya? Bisa itu. Tapi itu sangat mahal. Sangat mahal. Itu bisa, kalau boleh tahu, Bu, bisa tembus berapa harganya, Bu? Itu bisa Ibu jawabnya aja gugup seperti seperti nggak enak menyebutin harganya, Bu, ya. Iya, 5 sampai 10 juta itu. 5 sampai 10 juta Selembar kain. selembar kain, hanya untuk selembar kain, tapi ini bukan kain biasa, tapi karena mungkin bahannya itu, Bu, ya. Bahannya itu memang susah didapat. Susah didapat, itu yang membuat dia mahal, Bu, ya. Iya, itu kan dari ulat sutra. Dari ulat sutra. Karena proses untuk mendapatkan Iya. bahannya juga sulit, Bu, Susah, ya. ya. Oke. 10 juta. Ada di atas dari itu, Bu, pernah? Termahal yang pernah Ibu temui selama seumur hidup Ibu? Pernah itu waktu Berapa? di pameran itu dari Sumatera kalau tidak salah. Dari Sumatera? Itu dijual dengan harga 30 juta. 30 juta. Ada yang beli, Bu? Tahu waktu itu enggak tanya siapa yang beli, tapi kan Saya merinding dengar harganya. Luar biasa ya. Untuk kain tenun bisa sampai 30 juta. Iya, itu bahannya dari kapas. Oh, dari kapas, Bu, ya. Kapas dipintal sampai akhirnya jadi benang. Bisa seluar biasa itu. Dari kapas. Dari kapas. Kapas dan antara kapas dengan sutra biasanya lebih seringnya mahal yang mana? Sutra, Bu, ya. Mungkin sutra atau kapas itu. Tapi yang kapas itu kok bisa sampai mahal banget, Bu, ya? Iya. Oke. Itu paling mahal 30 juta. Apakah ada di atas lagi, Bu? Sejauh ini? Waktu itu mungkin itu aja yang Itu ikut, yang ya. pernah Ibu temui mahal, Bu, ya. Iya. Keren. Kalau yang waktu, mohon maaf, Ibu, yang waktu dibeli oleh istri dari wakil presiden dan juga Iya. Ibu Tito Karnavian, itu yang senilai berapa itu, Bu? Itu yang senilai harga 2.200.000. 2.200.000. Oh, itu yang memang pure karyanya Ibu, ya? Iya. Itu yang motif apa, Bu? Yang dibeli itu motif ukiran Dayak. Ukiran Dayak. Dua-duanya Dayak, Bu, ya? Iya. Oh, oke, keren. Karena dia cari yang ciri khas Kalimantan tuh seperti apa tuh. Ini luar biasanya nih pemirsa, ya. Orang NTT khas tradisional dari Nusa Tenggara Timur tapi bisa membuat motif khas Kalimantan dan bahkan punya nilai jual dan daya tawar yang sangat tinggi, Bu, ya. Keren. Nah, kalau untuk perawatan, Bu, dari kain tenun ini sendiri sulit nggak, Bu? Iya. Atau ada perawatan khusus dalam merawat kain ini biar tetap awet? Perawatannya itu kain tenun ini dicuci dengan menggunakan sampo. Sampo? Iya. Sampo apa aja boleh, Bu? Iya. Penting sampo untuk yang rambut, Bu, ya? penting sampo. Terus jangan dikucak-kucak. Jangan dikucak-kucak. Jangan oke. disikat, apalagi kalau masuk mesin cuci itu enggak boleh. Oh, jadi sekedar direndam, bilas-bilas gitu aja, Bu, ya? Jemur boleh, jemur? Jemur tapi di tempat yang agak teduh, jangan dibawa sinar matahari. Oh, jangan matahari langsung. Iya. Kalau matahari langsung bisa pudar, Bu, ya? Bisa pudar warna. Sekalipun itu dari bahan alami. Oh, oke. Apalagi yang bahan pewarna buatan, Iya. Bu, ya, bisa lebih mudah luntur. Dalam keadaan setengah kering, itu kain harus disetrika. Oh, jadi cara perawatannya sekalipun menjemur tapi di tempat yang teduh, kemudian sudah setengah kering, setrika, Bu. Iya. Oke. Karena tenun ini identik dengan kusut. Iya kan, kayak benang katun tuh kan sering kusut. Justru kalau halus bukan tenun namanya, Bu, ya. Iya. Kalau terlalu rapi, terlalu celing gitu, Bu, ya. Jadi kusut ya biar aja. Justru itu memang jadi ciri khas, Bu, ya. Tapi harus disetrika kan. Tetap bersetrika. Oke. Terus ada perawatan apa lagi, Bu? Mungkin itu aja. Mungkin itu aja, Bu. Kalau mungkin kadang kan ya namanya disimpan di lemari itu bisa ada kemungkinan nggak, Bu? Mungkin kalau lemarinya tidak ada bahan-bahan khusus yang bisa menyebabkan jamur gitu. Nggak ada, Bu? Bisa ditaruh dengan itu kapur barus. Kapur barus ya, biar Iya. tetap aman. Kalau disimpan dengan kapur barus aman aja, Bu, ya, nggak akan Aman, berpengaruh ya. sama kondisi kainnya, Bu, ya. Iya. Oke. Baik, Ibu, mungkin sebagai penutup, Ibu, harapan Ibu ke depan untuk tenun ikat di hutan ini seperti apa, Ibu?
Harapan saya itu mungkin bisa membuka cabang di tempat lain. Oke. Ya, supaya bisa dikenal. Ya, seperti itu. Kalau diizinkan misalnya buka cabang, Ibu pengennya di daerah mana? Siapa tahu ada orang dermawan ya setelah ini yang menonton menyaksikan ini. Saya siap bantu Ibu Mercy ya. Ibu pengennya di mana, Bu? Pengennya di luar negeri bisa. Wow. Luar negeri, Bu ya? Iya. Negara apa, Bu? Jakarta bisa juga. Jakarta bisa juga, minimal Jakarta, Bu Iya, ya. minimal Kalau luar Jakarta. negeri pengennya di mana, Bu? Di mana aja yang penting. Bisa sampai keluar lah, Iya. Bu ya, bisa diproduksi hingga keluar. Iya. Iya, itu aja, Bu. Aja Harapannya, Ibu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Mercy ya, tentunya sudah bersama kita dalam acara obrolan budaya hari ini, Ibu. Semoga apa yang menjadi harapan dan cita-cita Ibu ke depan terkait usaha Ibu yaitu di hutan ini yang merupakan pengrajin dari tenun ikat, pemirsa, ini bisa berkembang lebih besar lagi ya, bahkan bisa menembus pasar-pasar di internasional ya. Baik. Pemirsa RRI dimanapun Anda berada yang menyaksikan siaran kita pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Acara ini juga bisa kamu saksikan di RRI Net, YouTube RRI Tarakan Official, UCTV channel 130 dan Nin Media channel 20, dan jangan lupa untuk terus download aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di App Store dan juga di Play Store. Dan saya Andra Restian mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.